Bapa di surga ya Tuhan, kami ucap syukur kebaikan-Mu, pertolongan-Mu bagi kami semua. Tuhan, Kau selalu mengasihi kami, dan di dalam kasih-Mu kami menjadi sempurna. Terima kasih Bapa, segala puji hormat hanya bagi Engkau. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Selamat pagi semuanya, selamat siang. Saya ingin melanjutkan ya pesan atau khotbah ya yang sebetulnya lanjutan dari 4 minggu yang lalu, yaitu pesan Yesus kepada para pemungut cukai, orang berdosa, orang Farisi, dan para ahli Taurat. Ya, jadi 4 minggu yang lalu itu kita telah mendengar yang bagian pertama, yaitu pesan Yesus kepada orang berdosa dan para pemungut cukai, ya, yang dipandang rendah oleh orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Ya, jadi di slide 2, 4 minggu yang lalu kita telah mendengar pesan Yesus kepada orang berdosa, para pemungut cukai, yang dipandang rendah dan oleh orang Farisi atau agamawi ya, dan ahli-ahli Taurat. Ya, saya mau ulangin dulu karena udah 4 minggu yang lalu ya, jadi mungkin sebelum kita pindah ke slide yang lain, saya ulangin dulu apa pesan 4 minggu yang lalu. Ya, jadi orang berdosa ya dan dan para pemungut cukai itu dipandang rendah oleh orang Farisi dan ahli Taurat. Kenapa dipandang rendah? Karena orang berdosa di mata para orang Farisi dan ahli Taurat itu mempunyai banyak kekurangan. Ya, mereka tidak layak untuk bergaul dengan orang yang dianggap lebih baik. Dan para pemungut cukai atau para pemungut pajak itu dianggap rendah oleh orang-orang Farisi dan ahli Taurat karena para pemungut pajak itu dianggap membebani hidup orang lain dengan memungut pajak atau cukai dari orang lain. Jadi dipandang rendah karena dianggap membebani orang lain. Ya. Nah, Yesus itu menyampaikan pesan kepada orang berdosa dan para pemungut cukai. Yang pertama kepada orang berdosa itu melalui 4 minggu yang lalu melalui perumpamaan domba yang hilang. Dan di dalam perumpamaan domba yang hilang, yang Tuhan katakan adalah Tuhan Yesus datang sama sekali bukan untuk mengutuk atau menghakimi atau memandang rendah orang berdosa, tetapi untuk menolong ya dan menyelamatkan. Ya, supaya orang yang berdosa itu kembali mengenal kasih Tuhan. Dan di dalam kasih Tuhan, orang yang berdosa sebesar apapun juga, itu menjadi kudus dan benar kembali. Dan kekudusan dan kebenaran yang Tuhan berikan, sempurna adanya. Sehingga, di dalam kasih Tuhan, yang menerima kasih Tuhan, tidak akan pernah dapat dilecehkan lagi oleh orang-orang agamawi. Karena kekudusan yang datang dari Tuhan itu sempurna adanya. Ya. Jadi Yesus datang bukan untuk menghakimi yang berdosa, tetapi melihat yang berdosa itu sebagai korban yang perlu ditolong. Yang perlu ditolong dengan kesempurnaan kasih dan kekudusannya. Sehingga orang-orang tersebut dapat mendapatkan kembali kasih Tuhan dan status sebagai anak dari Tuhan. Ya, jadi domba yang hilang itu seperti itu, perlu ditolong, bukan untuk dihukum, tapi perlu ditolong. Ya, jadi orang berdosa itu bukan adalah sesuatu yang perlu dikutuk dan dihukum, tetapi adalah yang perlu ditolong sama Tuhan. Ya, dan kepada para pemungut cukai, Tuhan Yesus memberikan perumpamaan mengenai koin yang hilang. Ya, dan ya di dalam perumpamaan koin yang hilang, perempuan tersebut setelah ditolong oleh terang kasih Tuhan, mendapatkan koin yang hilang tadi, jadi bersuka cita dan bisa memberkati orang lain. Jadi pesan Yesus untuk para pemungut cukai adalah Tuhan datang untuk membukakan rahasia koin atau harta yang hilang, untuk membukakan rahasia kerajaan surga yang hilang. Dan pada waktu para pemungut cukai atau manusia siapapun aja kembali menerima kerajaan surga tadi yang dia berikan karena dia mengasihi kita dengan kerajaannya. Pada waktu
manusia menerima kerajaan surga tadi, harta kerajaan surga tadi, manusia akan tidak lagi membebani orang lain, tetapi akan menjadi sumber berkat bagi orang lain. Ya, jadi di dalam 4 minggu yang lalu itu Tuhan memberikan 2 hal tadi. Kekudusannya bagi yang berdosa, dan kekayaannya bagi yang semua orang. Sehingga di dalam 2 berkat tadi, manusia akan mempunyai sukacita dan tidak menjadi beban, bahkan menjadi berkat bagi orang lain. Bukan karena kehebatan manusia, tetapi justru karena kebaikan Tuhan yang menolong kelemahan manusia. Ya, jadi itu adalah 4 minggu yang lalu ya, kira-kira ya. Nah, saya teruskan sekarang dengan slide ketiga. Jadi, bagaimana dengan pesan Yesus kepada mereka yang hilang dalam jalan agamawi, yaitu orang Farisi dan ahli Taurat. Oke? Slide berikutnya, sekali lagi kita lihat pada awal di Lukas 15 ayat 1 dikatakan, bersungguh-sungguhlah orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Katanya, ia, yaitu Yesus, menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Jadi ada 2 jenis orang agamawi ya. 1 jenis Farisi, kedua jenis ahli Taurat. Oke, slide berikutnya. Di ayat 11, ya. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Ya, jadi ini adalah pembukaan untuk perumpamaan mengenai anak yang hilang. Mengenai anak bungsu yang hilang, ya. Ya. Tapi sebetulnya yang hilang tidak hanya anak bungsu, yang paling besar juga hilang. Ada 2 anak laki-laki. Jadi ada 2 jenis agamawi ya, dalam mempengaruhi anak-anak Tuhan. Tetap anak Tuhan, tapi dipengaruhi oleh 2 jenis agamawi. Apakah kedua jenis agamawi itu? Ya, kita akan lihat. Ya, slide berikutnya. Dan inilah pesan Yesus kepada orang Farisi melalui perumpamaan anak bungsu. Ya, kita lihat di slide berikutnya. Arti kata dari Farisi itu adalah terpisah, yang dipisahkan. Oke? Ini bahasa Ibrani-nya seperti itu. Oke? Nah, sekarang kita lihat ya di perumpamaan di slide berikutnya. Di ayat 11 apa yang dikatakan di Alkitab. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki, kata yang bungsu, ini yang bungsu dulu, kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Jadi yang bungsu itu sebetulnya sudah mengerti bahwa dia itu statusnya adalah anak dari Tuhan. Dia sudah orang percaya. Dia tahu dia itu statusnya anak. Oke? Di saat berikutnya. Saya kuningin toh kata yang bungsu kepada bapaknya. Jadi dia tahu, yang bungsu sudah tahu tuh dia anak. Kemudian yang bungsu itu berkata, "Berikanlah kepada Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Jadi anak yang bungsu itu mengerti bahwa sebagai anak dia memperoleh atau dapat memperoleh ya berkat kasih karunia, grace. Dia sudah tahu grace, mempunyai berkat kasih karunia sebagai anak. Dia tahu, dia spesial. Jadi dia tuh sepertinya sudah mengerti bahwa dia tuh bangsa pilihan atau orang pilihan Tuhan. Ya, seperti itu. Dia tahu. Dia sebagai anak dan sebagai anak dia boleh mendapatkan berkat kasih karunia. Dia sudah tahu itu. Dia sudah di dalam grace. Ya. Gak ada masalah dengan grace-nya. Ya. Oke. Lalu di slide berikutnya. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu kepada mereka. Jadi anak bungsu ini bukan hanya mengerti, tapi sudah mengecap, sudah menerima kasih karunia Tuhan. Ya, dia sudah mengerti grace, kasih karunia Tuhan, dan sudah menerima kasih karunia Tuhan. Oke? Lalu kita lanjutkan apa yang terjadi. Di Lukas 15 ayat 13. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Jadi anak bungsu itu, kemudian yang terjadi, dia meninggalkan
kasihnya Bapa, dan sekarang dia tinggal sendirian dan ikut jalan sendiri. Dalam hal ini dia ingin berfoya-foya, tapi dia sebenarnya sudah meninggalkan rumah Bapa, meninggalkan kasih Bapa. Oke? Itu yang terjadi di anak bungsu. Berikutnya, ya, di ayat 14. Setelah dihabiskannya semua itu, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Jadi anak bungsu itu sekarang menjadi melarat. Dan inilah yang selalu, kebenaran di Alkitab yang selalu terjadi, yaitu pada saat orang meninggalkan kasih Tuhan, dia kehilangan kasih karunia. Bukan karena Tuhan tidak memberikan. Karena dia sendiri yang menolak atau meninggalkan. Dan Tuhan tidak paksa kasih karunia. Dan karena tidak mendapatkan kasih karunia Tuhan, seakan-akan dia tinggal di padang gurun atau menderita. Bukan salahnya kasih karunia. Tapi karena anak bungsu tadi yang menolak atau meninggalkan kasih karunia. Dan Tuhan tidak memaksa. Ya, seperti itu. Lalu lihat ayat berikutnya. Lalu ia pergi dan bekerja, ini anak bungsu yang tadinya begitu diberkati ya. Ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Jadi dia sudah berada di tempat padang gurun yang jauh dari Tuhan. Oke? Dia kerja sekarang. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Jadi kalau menjaga babi, berarti orang itu punya babi ya. Itu kalau wujud di perjanjian lama, orang itu adalah orang yang tidak percaya Tuhan. Jadi anak bungsu itu bekerja di situ. Lalu anak bungsu tadi ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Kelaparan, ya. Tapi dia seorang pun yang memberikan kepadanya. Jadi sama sekali tidak mendapatkan kasih karunia. Tuhan tidak pernah paksakan kasih karunia. Anak bungsu tersesat dan menderita seperti di padang gurun. Ya, itu yang terjadi. Nah, sekarang apa yang terjadi? Ya, kita baca. Nah, ini. Di ayat 18. Orang yang sudah menerima kasih karunia ini jadi begini. Karena agamawi. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan kepada Bapa. Aku tidak layak lagi disebut sebagai anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Jadi, sekarang anak bungsu itu merasa dikuasai oleh, dia tahu, dia merasa berdosa. Dia tahu dia tetap anak, tapi dia dikuasai oleh dosa. Aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi. Dia bukan yang bilang, aku tidak lagi anak Bapa. Bukan. Aku tidak layak lagi disebut sebagai anak Bapa. Dia dikuasai oleh perasaan berdosa. Ya. Nah. Kemudian, lihat ya, di slide berikutnya, saya kuningin lagi. Jadikanlah aku sebagai seorang upahan Bapa. Jadi anak bungsu ini, sekarang, perkiranya, dia ingin kembali kepada Bapa. Ya toh? Bapa, aku telah berdosa. Jadi dia ingin kembali kepada Bapa. Tapi bagaimana caranya dia kembali? Yaitu dengan cara meninggalkan kesenangan diri sendiri, ya, dan bersedia menderita, ya, dan melayani Bapa secara full time. Anak bungsu tadi, aku telah berdosa pada surga dan pada Bapa. Lalu di ayat 19, aku tidak layak lagi disebut sebagai anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Jadi ingin melayani dan ingin menderita. Karena sebagai orang upahan, itu dapatnya jauh lebih kecil daripada seorang yang mewarisi sebagai anak. Jadi anak bungsu tadi, itu bersedia menderita secara jasmani, dan juga bersedia melayani bapaknya secara full time. Ya, slide berikutnya, ya. Jadi inilah anak bungsu. Dia tuh tahu statusnya sebagai anak Bapa dan telah mengenal dan telah menerima grace atau kasih karunia Bapa. Tapi kemudian karena jalan diri sendiri dan merasa berdosa, karena berfokus pada jalan diri sendiri, dan dia ingin kembali
kepada Bapa melalui jalan mengorbankan kesenangan diri sendiri. Ya, dan bersedia menderita dan melayani Bapa secara full time. Ini di gereja banyak sekali kayak gini ya. Mungkin banyak sekali. Terlalu banyak disebutnya. Ya. Nah, sekarang ini yang terjadi anak bungsu. Apa yang Tuhan atau Bapa lakukan terhadap anak bungsu? Apa dimarahin? Atau gimana? Atau dihukum? Atau gimana? Kita lihat. Di Lukas 15 ayat 20, ayat berikutnya. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia lalu merangkul dan mencium dia. Jadi hati Tuhan adalah tetap mengasihi anak bungsu yang menolak kasih karunia-Nya. Oke? Tetap mengasihi. Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ya? Lalu di ayat 21. Kata anaknya itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa kepada surga dan kepada Bapa, aku tidak layak disebut anak Bapa. Tapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah, cepat. Bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kaki. Cepat, lekas, cepat. Jadi hati Bapa tidak mau anak bungsu itu berfokus kepada dosanya. Tetapi ingin anak bungsu cepat segera mengerti bahwa dia tetap anak dan kekudusan datangnya dari Bapanya. Cepat sekali Tuhan ingin. Cepat, biar anak bungsu ini cepat sadar. Jangan mau mengandalkan penderitaan dan jangan mengandalkan pelayanan. Tapi cepat sadar bahwa Bapa di surga mengasihi dan mampu dan selalu menguduskan. Lekaslah. Cepat. Jangan anak bungsu ini terlalu lama dikuasai oleh perasaan agamawinya yang menghukum dan merasa berdosa. Cepat, segera mengerti kebesaran dan kekudusan itu datangnya dari kasih Tuhan. Jangan buang satu detik pun untuk para malaikat. Cepat, kita sadarkan dia secepat mungkin. Jangan satu detik pun lebih. Anak bungsu dikuasai oleh agamawi. Dia yang sudah mengenal kasih karunia, tapi masih diikat oleh agamawi. Cepat, sadarkan dia. Melalui kasih Tuhan. Ya. Lalu ayat berikutnya, di ayat 23. Dan ambillah anak lembu tambun itu. Sembilah dia dan marilah kita makan dan bersuka cita. Jadi, dari Bapa adalah cepat berikan kembali anak bungsu tadi yang ingin dikuasai oleh rasa ingin menderita bagi Tuhan. Cepat berikan anak lembu domba itu, korban anak lembu, supaya anak bungsu ini yang kehilangan di jalan agamawi cepat sadar bahwa kasih Tuhan datang bukan dari manusia mau menderita bagi Tuhan, tetapi datang dari pengorbanan Yesus di kayu salib. Ingin anak bungsu itu dapat kembali bersukacita segera dan tidak lagi dikuasai oleh keinginan untuk menderita bagi Tuhan. Segera dan mengerti bahwa sukacita itu datangnya dari Tuhan yang memberikan segalanya untuk kita. Lekaslah, segera, cepat. Hilangkan itu semua yang mengerti grace tapi belum mengerti kasih Tuhan. Cepat sadarkan mereka. Aku mengasihi mereka. Sadarkan mereka supaya cepat mereka mengerti akan kasihku. Bukan hanya kasih karuniaku. Oke? Lihat. Lalu ayat 24.
Sebab anakku ini telah mati. Yang sudah percaya loh. Yang mengerti kasih karunia loh. Yang sudah menerima kasih karunia. Dipanggil sama Tuhan. Anakku telah mati karena dia melupakan kasih Tuhan. Sudah mengenal kasih karunia. Sudah tahu grace. Sudah mengecap. Tetap dipanggil Bapa. Anakku telah mati. Karena meninggalkan kasih Tuhan. Bukan secara fisik. Tapi secara rohani. Dan menjadi hidup kembali. Kapan? Pada waktu dia kembali mengenal kasih Tuhan. Mengenal kebenaran kasih Tuhan. Yesus datang bukan hanya kasih karunia. Tapi juga membawa kebenaran. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukacita. Jadi anak bungsu tadi telah mati pada waktu mengikuti jalan agamawi dan tidak mengenal kasih Tuhan. Tapi menjadi hidup kembali. Dan saat-saat menerima kasih Tuhan. Dan detik itu juga, waktu itu juga, dikatakan mulailah mereka bersukaria. Detik itu juga pada waktu anak bungsu tadi kembali mengenal kasih Tuhan. Sukacita. Detik itu juga mulai timbul. Pada waktu balik ke dalam jalan kasih Tuhan. Detik itu juga. Semua yang menerima kasih Tuhan, detik itu juga sukacita dari Tuhan akan timbul. Berkat mulai timbul. Ya, mulailah mereka bersukaria. Oke? Slide berikutnya. Jadi inilah agamawi jenis satu. Seperti orang Farisi. Ingin membayar kesalahan masa lalu dengan melayani full time. Tapi inilah pesan Yesus pada orang Farisi. Tuhanlah yang melayanimu secara full time. Yang akan menolong yang berbuat salah menjadi kudus. Bukan kau yang melayani Tuhan full time. Yang sempurna tidak perlu dilayani. Tetapi yang sempurna akan melayanimu dengan sempurna. Itulah arti Tuhan. Yang sempurna tidak perlu ditolong oleh siapapun. Tidak perlu ditolong oleh pelayanan siapapun. Tapi yang sempurna akan melayanimu dengan sempurna. Itulah yang Tuhan katakan. Ya. Slide berikutnya. Inilah agama yang lain. Ingin membayar kesalahan masa lalu dengan rela menderita bagi Tuhan. Tapi inilah pesan Yesus pada orang Farisi. Tuhanlah yang sudah membayar segala dosamu dengan penderitanya di kayu salib. Bukan kau yang menderita bagi Tuhan. Tuhan yang menderita bagimu untuk memberikan kau sukacita. Itulah jenis agamawi yang Tuhan sampaikan. Dia tetap mengasihi dan ingin membenarkan. Jangan coba menderita untuk Tuhan. Yang sempurna tidak perlu ditolong. Tapi Tuhan yang sempurna rela menderita secara sempurna, mati di kayu salib, supaya kau sukacita secara sempurna. Itulah kasih Tuhan. Ya, Tuhanlah yang sudah membayar segala dosa agar kita dapat kembali bersukacita. Segala apapun juga kekuranganmu, masa lalumu, Tuhan sudah bayar dengan yang Dia berikan. Supaya kita bisa kembali bersukacita melalui pengorbanannya. Bukan kita yang berkorban. Tuhan yang berkorban untuk kita. Oke, nah itulah pesan bagi anak bungsu. Jadi inilah pesan kepada orang Farisi. Kembalilah kepada kasih Tuhan. Dan tinggalkanlah jalan agamawi. Yang berikutnya. Pesan Yesus pada ahli-ahli Taurat. Melalui perumpamaan anak sulung. Ya. Saat berikutnya. Di ayat Lukas 15 ayat 25. Lalu tetapi anak yang sulung berada di ladang dan ketika ia pulang dan dekat di rumah ia mendengar bunyi seruling dan nyanyi tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hambanya dan bertanya kepada apa artinya semua itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali
Dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. Oke? Slide berikutnya. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara kepadanya. Anak sulung. Ya. Jadi anak sulung itu kenapa? Dia marah. Dia marah karena dia berpendapat anak bungsu yang telah berdosa itu tidak layak untuk Tuhan berkati. Dia marah. Orang percaya yang berdosa tidak layak untuk Tuhan berkati. Oke? Itu anak sulung. Slide berikutnya. Itu agamawi anak sulung. Ya. Tapi ia menjawab ayahnya, katanya telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Dua hal ya, melayani dan tidak pernah melanggar menurut anak sulung. Tapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seorang anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Jadi anak sulung itu ya berfokus atau mengutamakan pelayanan dia kepada Bapa, kepada Tuhan, dan kedua, ketaatan tidak pernah melanggar hukum Taurat. Ketaatan dan pelayanan. Anak sulung itu mengutamakan dua hal tadi. Ya. Berikutnya, slide berikutnya. Jadi di ayat yang sama, tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing. Jadi anak sulung itu belum pernah mengenal grace atau kasih karunia. Oke? Jadi anak sulung itu belum mengenal kasih karunia Bapa. Jadi anak sulung itu apa? Merasa telah membayar harga melalui pelayanannya. Merasa telah membayar harga melalui ketaatannya. Sehingga merasa layak untuk Tuhan berkati. Itu jenis agamawi kedua ya. Slide berikutnya. Tapi baru saja ada anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur, maka Bapa menyembelih anak lembu tambun untuk dia. Jadi anak sulung itu tidak suka kepada anak Bapa yang berdosa dan berpendapat bahwa anak dari Bapa sekalipun yang sudah percaya, kalau berdosa apa harus dihukum oleh Tuhan. Itu pendapat dari anak sulung. Orang percaya yang berdosa perlu dihukum oleh Tuhan. Ya, karena berdosanya, meskipun sudah percaya. Ya. Jadi, inilah anak sulung. Inilah jenis agamawi kedua. Ya. Berfokus pada hukum Taurat dan belum mengenal kasih karunia Bapa. Merasa yang berdosa harus dihukum, termasuk yang sudah menjadi anak-anak Tuhan. Sekalipun. Dan merasa telah membayar harga melalui dedikasi pelayanan dan ketaatannya. Karenanya merasa layak untuk diberkati. Itulah jenis agamawi anak sulung atau ahli-ahli Taurat. Ya? Dan apa yang Bapak lakukan terhadap anak sulung? Bapak dimarahin? Bapak ditabokin gitu? Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Bapak tetap mengasihi anak sulung. Tetap mengasihi jenis agamawi yang kedua. Oke? Lalu kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku. Kau tetap anakku. Dan segala kepunyaanmu adalah kepunyaanmu. Hati Bapa ingin mengenal. Ingin anak sulung mengenal kesetiaan kasihnya. Anak sulung bergantung pada kesetiaan diri anak sulung. Tapi yang Tuhan ingin sampaikan, yang kau kenal kesetiaan dirimu. Tapi yang kau sebetulnya harus kenal adalah kesetiaan Bapamu. Bukan kesetiaan dirimu yang hebat. Kesetiaan Tuhanmu yang hebat. Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku. Aku selalu dekat sama kamu. Kau selalu sama aku. Aku setia kepadamu. Yang hebat bukan kesetiaan anak sulung, tetapi kesetiaan dari Bapamu di surga. Ya? Apalagi hati Bapa.
Dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Hati Bapa ingin agar anak sulung itu mengerti bahwa Bapa mengasihi anak sulung dan semua anaknya dengan segala kepunyaanku, segala harta di surga, segala harta dari Tuhan. Tuhan mengasihi dengan itu juga. Bukan hanya dengan dirinya saja, tetapi juga dengan segala miliknya, yaitu kerajaan surga. Segala kekayaan kerajaan surga. Dia mengasihi kita dengan segitu. Dan dia katakan itu pada anak sulung juga. Bapa mengasihi juga dengan harta Bapa secara gratis. Bagi siapa saja yang mau menerima kasihnya. Begitu gampang. Gratis. Kau mau membayar, nggak bisa. Kau menerima kasih Tuhan, kau dapat harta kerajaan surga. Gratis. Ya? Oke? Lalu lihat di ayat 32. Kita patut bersuka cita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Hati Bapa tidak pernah mau menghukum anaknya. Tetapi mau membawa anaknya kembali, tidak hilang, tapi kembali. Tidak hilang dari jalan agamawi, tapi kembali ke hidup dalam kasih-Nya. Itulah hati Bapa. Bilang ke anak sulung, kamu jangan begitu. Adikmu hilang dalam jalan agamawi, sekarang kembali kepada kasih Bapa. Kita patut bersuka cita. Jangan dihakimi. Tuhan tidak menghakimi anak bungsu. Dan Tuhan juga tidak menghakimi anak sulung. Oke? Jadi, apa yang terjadi? Inilah agamawi ahli-ahli Taurat. Merasa yang berdosa perlu Tuhan hukum. Nanti sering, kamu mendapat kesusahan karena kamu ada kesalahan. Kamu ada apa? Kamu layak. Kamu sakit gara-gara ini, gara-gara itu. Tuhan menghukum. Tidak ada itu dari Alkitab. Jadi agamawi itu merasa yang berdosa perlu Tuhan hukum, termasuk yang sudah berstatus anak sekalipun, yang sudah percaya. Tapi pesan Yesus adalah Tuhan tidak pernah menghukum anaknya. Tuhan tetap mengasihi dan mau menolong anaknya yang hilang dalam jalan agamawi untuk kembali mengenal kasih-Nya. Oke? Slide berikutnya. Agamawi anak sulung atau ahli Taurat merasa telah membayar harga dengan pelayanan dan ketaatan sehingga layak untuk Tuhan berkati. Tapi pesan Yesus kepada ahli-ahli Taurat, harta kerajaan surga tidak bisa dibeli dengan pelayanan dan ketaatan bayar harga. Tapi Tuhan akan berikan secara cuma-cuma bagi yang mau menerima kasih-Nya. Gratis. Ya? Jadilah inilah pesan Yesus kepada ahli-ahli Taurat atau anak sulung. Kembalilah kepada kasih Tuhan dan tinggalkanlah jalan agama. Sama kepada anak bungsu maupun anak sulung. Sama kepada orang Farisi maupun ahli Taurat. Tinggalkan jalan agamawi. Kembali kepada kasih Tuhan. Ya, jadi inilah saya rekap sekarang. Jadi inilah pesan kasih Tuhan di dalam perumpamaan domba yang hilang, koin yang hilang, dan anak bungsu yang hilang, dan anak sulung yang hilang. Semuanya hilang. Ya, pesan Tuhan apa? Yesus datang. Bapa menyatakan kasih-Nya kepada yang lemah, yaitu orang berdosa dan para pemungut cukai. Agar yang merasa dirinya kuat di dalam jalan agamawi pun, seperti orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, dapat kembali melihat dan kembali kepada kasih-Nya. Sehingga baik yang lemah maupun yang kuat dapat diberkati dan disatukan kembali
di dalam kasih Tuhan. Itulah pesan dalam perumpamaan tadi. Domba yang hilang. Yang berdosa Tuhan mau tolong. Koin yang hilang. Kita yang jadi beban. Manusia menjadi beban bagi orang lain. Tuhan ingin tolong dengan harta kerajaan surga. Sehingga kita tidak akan lagi menjadi beban. Tapi akan menjadi sumber berkat bagi orang lain. Dan kepada anak bungsu yang hilang dalam jalan agamawi, Tuhan tetap mengasihi. Balik kepada kasih Tuhan. Dan kepada anak sulung yang hilang dalam jalan ketaatan bayar harga, Tuhan bilang, Tuhan tetap mengasihi. Kembali kepada kasih Tuhan. Gratis kau miliki semuanya. Kekudusan dan harta kerajaan surga. Sehingga di dalam Kristus, di dalam kasih Tuhan, kita semua diberkati dengan sempurna. Yaitu kita diberikan kekudusan yang dari Tuhan sendiri. Dan kita diberikan segala harta kerajaan surga milik Tuhan. Di dalam dua berkat tadi, kita sudah sempurna diberkati. Tidak ada lagi yang kita butuhkan. Dan akan melimpah. Dan di dalam dua berkat tadi, bagi yang menerima kasihnya kau akan dapat. Dan bagi yang menerima kasih kau dapat dua itu. Dan di dalam berkat itu, di dalam kasih Tuhan itu, baik orang yang berdosa, baik para pemungut cukai yang membebani orang lain, baik ahli-ahli Farisi dan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang terjebak dalam jalan agamawi, semuanya kembali bisa diberkati dan dijadikan satu menjadi baik di dalam kasih Tuhan. Itulah makna dari perumpamaan tadi. Perumpamaan domba yang hilang, koin yang hilang, anak bungsu yang hilang, dan anak sulung yang hilang. Semuanya di dalam kasih Tuhan tidak hilang lagi. Semuanya akan diberkati. Dan menjadi kudus dan diberkati dengan luar biasa. Itulah Tuhan kita. Yang Tuhan minta, hanya kita menerima atau percaya. Dia nggak minta apa-apa. Yang sempurna tidak perlu ditolong apa-apa. Yang sempurna hanya melakukan satu hal, tidak maksa. Yang mau menerima secara gratis, hari ini, detik ini juga, semua itu milikmu. Karena kebaikan kasihnya. Itulah kebesaran Tuhan. Dia adalah Tuhan yang sempurna. Dia adalah Tuhan yang mengasihi kita secara sempurna. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Yesus karena kebaikan-Mu, pertolongan-Mu ya Tuhan yang begitu luar biasa bagi kami. Dan dalam kasih-Mu ya Tuhan, kami tidak kekurangan apapun juga. Bahkan di dalam kasih-Mu kami akan hidup dengan kekudusan dan kebenaran yang melimpah. Dan kami akan hidup dengan segala berkat yang melimpah. Yang akan memberkati orang lain, siapapun juga di sekeliling kami. Bukan karena kami hebat, tetapi karena Engkau mencurahkan kerajaan-Mu, berkat-Mu yang begitu besar secara melimpah melalui kami. Terima kasih Bapa, segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Engkau. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin.